Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingat di pertemuan kita yang terakhir sekali ya, tapi ada statement atau pertanyaan Ustaz. Ada hadis yang menafikan status air mustahmal. Tapi saya secara lihat tapi daripada terus terdekat seperti itu, saya bertanya, tidak terjadi penjelasan, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Penjelasan ayat mustamal itu, kalau mungkin ada statement seperti itu, berarti hadis yang saya maksud itu hadis Abu Sa'id. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Rasul. Asal air itu suci dan tidak menajiskannya sesuatu apapun, hatta hingga yataghayyar launuhu aw rihuhu aw ta'amuhu, sehingga berubah rasa, berubah bau, atau berubah warna. Itu hadis yang sangat gamblang itu kalau dalam kita belajar fikih itu namanya dhabit fikih. Apa maksud dhabit fikih? Satu kaidah yang bisa merangkum semua pembahasan yang sejenis dari satu bab fikih. Kalau merangkum semua pembahasan fikih dari semua bab, itu namanya kaidah fikihiyah. Itu qawaid fikih. Kalau dhabit fikih itu cuma satu bab. Kalau untuk dhabit fikih tentang air, itu hadis itu. Al-ma'u tahurun, kata Rasul. Air itu suci dan tidak ada sesuatu yang menjadikan dia najis, hingga kategorinya 3, berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Itu yang dipegang oleh madhab Maliki. Maka kalau Anda bertanya pendapat pribadi, madhab paling bagus tentang air madhab Maliki itu. Para ulama enggak menyaksikan itu. Termasuk Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, alangkah kalau sekiranya madhabku tentang air itu seperti madhabnya Imam Malik. Itu pernyataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi kata beliau, apa boleh buat, tapi madhabku Syafi'i. Syafi'i Hambali itu pun madhab yang sedikit riwayat yang tentang air ini tidak gamblang, Pak. Hambali juga sama, Pak. Kadang-kadang kita berpikir Hambali itu enggak, Hambali sama. Tapi banyak fatwa-fatwa ulama di Saudi misalnya tentang air itu justru tidak mengikuti madhab Hambali, walaupun secara madhab mereka mengikuti Hambali, mereka mengikuti madhab Maliki. Nah, madhab Maliki itu paling gamblang. Air itu baru dikategorikan tidak suci kalau sudah bercampur dengan najis hingga merubah rasa, merubah warna atau bau itu. Hadis itu bisa kita katakan atau diklaim sebagai pembatal hukum air mustamah. Tentunya banyak hadis yang lain, bukan cuma itu. Ya, termasuk Imam Ibn Qayyim mengatakan, kalau ditanyakan tentang hukum air mustamal, aku bisa membawa untuk menjawab itu dengan 100 hadis. Banyak sekali. Rasul mandi dengan Aisyah, hadis yang kita pelajari. Kalau sekiranya mustamal itu maksudnya air yang sudah digunakan untuk fardu taharah, bersuci wajib, air yang jatuh dari bersuci wajib, itu dikategorikan mustamal dalam madhab fikih. Jadi orang mandi itu air kita jatuh juga ke situ, kita mandi lagi, Pak. Apalagi mandi berdua seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul dengan Aisyah. Yang kita katakan itu inaknya cuma 3 liter. Mereka mandi berdua. Kalau kita asumsikan mereka membagi 50%, berarti seliter setengah kemana, Pak? Apa mungkin air itu tidak jatuh lagi ke dalam bejana yang sama? Ya tidak mungkin. Tanya mana pirulong dalam. Nah, ini semua dari dalil ini menguatkan pandangan air mustamal itu tidak ada.
Tapi dalam madhab Asy-Syafi'i itu hukum yang muktamad, adanya air mustamal. Wallahu ta'ala alam bisawab.